Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 23 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Kedua Raja-Raja, pasal 19, ayat 9b sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 21, ayat 31 sampai 35a, dan ayat 36. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan
Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pilihan yang membawa kebahagiaan. Hari ini Yesus mengingatkan dan mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa hidup senantiasa menawarkan pilihan, yang mana setiap pilihan membawa konsekuensinya masing-masing. Pilihan hidup yang diambil dengan tepat akan membawa manusia pada kebahagiaan, sedangkan pilihan hidup yang keliru akan membawa manusia pada kesengsaraan dan penyesalan. Perlu pertimbangan matang yang didasari oleh pemahaman yang menyeluruh agar jangan sampai manusia mengambil keputusan yang keliru dan menyesatkan. Saudara yang terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen tidak hanya selesai di dunia ini saja. Kita memang akan mati, namun kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Sebagaimana Yesus, setelah kematian, kita masing-masing juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Yesus telah mengingatkan bahwa jalan menuju surga bukanlah jalan yang enak, mudah dan menyenangkan. Sebagaimana jalan salib Yesus sendiri, jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan, jatuh bangun, dan kesetiaan. Pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah, akhir seperti apa yang ingin kita dapatkan? Apakah kita ingin berbahagia dan bersatu dengan Allah sebagaimana jalan hidup yang telah dipilih oleh Yesus Tuhan kita? Atau apakah kita lebih memilih jalan yang lebar, yang penuh dengan kenikmatan duniawi, kemewahan, namun mengantarkan kita sekalian pada siksa dan penyesalan abadi? Semoga kita sekalian dapat memilih jalan kepada Allah Bapa yang walaupun sulit namun berakhir membahagiakan. Semoga demikian. Amin.